Selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam mata pelajaran hidrologi terapan. Ini session ketiga. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah memberikan bagaimana cara mengukur hujan, kemudian mengkompilasi data hujan, kemudian bagaimana cara menggunakannya dalam frekuensi analisis, dalam statistik untuk menentukan besar hujan pada return period tertentu. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana hubungan antara curah hujan dengan limpasan atau rainfall and runoff relationship. Ya, hari ini kita berbicara tentang rainfall runoff relationship atau hubungan antara curah hujan dengan limpasan. Ya, nah dalam hubungan curah hujan yang jatuh pada watershed dengan limpasan ini adalah merupakan salah satu masalah yang fundamental bagi semua hidrolog di seluruh dunia. Kenapa hal itu begitu? Karena setiap negara itu berbeda-beda data curah hujan yang tersedia. Ya, ada yang terbatas, ada yang sebagian tidak ada. Jadi ini adalah merupakan hambatan utama dalam mencari hubungan antara curah hujan dengan limpasan. Nah, jadi oleh karena itu maka sering terjadi pendekatan-pendekatan empiris itu kita ambil biasanya pada daerah yang karakteristiknya kira-kira sama gitu, bukan di tempat dia gitu. Jadi dengan pendekatan seperti itu mengenalkan beberapa adjustment atau penyesuaian ya. Nah, jadi ini adalah merupakan masalah yang fundamental di hampir semua negara termasuk kita di Indonesia ya. Jadi oleh karena itu maka kita harus menyayangi atau merawat data hidrologi secara baik karena itu adalah aset. Nah, ini dalam kuliah-kuliah sebelumnya sudah saya berikan slide ini, tapi ini adalah saya ulangi kembali bahwa inilah curah hujan yang kita maksud itu. Jadi setelah kita data curah hujan kita peroleh, kita olah sehingga untuk satu watershed bisa kita ambil curah hujan wilayah namanya. Jadi kalau kita berbicara tentang konteks yang general umum seperti ini, kita kadang perlu untuk mencari ini. Jadi ini adalah cara pengolahan dengan polygon Tison dan ini dengan cara issue head yang sudah saya jelaskan dalam pertemuan sebelumnya ya. Nah, sekarang coba perhatikan ini. Rainfall runoff relationship. Kalau kita misalkan P itu adalah curah hujan dan R itu adalah runoff, maka kira-kira seperti gambar ini korelasinya. Ini curah hujan dan ini adalah runoff, sebagian masuk ke infiltrasi ya. Nah, jadi secara garis besar bisa kita tuliskan R sama dengan C kali P. R sama dengan C kali P. C ini adalah fraction yang memberikan pecahan berapa persen dia yang jadi runoff gitu ya. Jadi selebihnya udah pasti masuk ke infiltrasi. Nah, ini adalah sangat sederhana dalam matematisnya, tetapi dalam aplikasi fisikalnya itu sedikit lebih rumit ya, karena banyak sekali faktor lain di dalam C ini yang harus kita perhitungkan dan juga di dalam P ini ya. Karena P ini belum tentu jatuh di seluruh wilayah. Mungkin sebagian saja, tidak seluruhnya. Sehingga parameter-parameter yang sederhana ini sebenarnya kompleks di dalam aplikasinya. Nah, sekarang salah satu metode yang paling populer dan sering digunakan untuk menghitung hubungan antara rainfall runoff ini adalah rational method. Rational method ini adalah merupakan salah satu metode yang paling banyak dipergunakan. Dan ini hubungan antara curah hujan pada suatu watershed digambarkan seperti ini ya. Q sama dengan CIA dibagi dengan K atau ada yang dibagi dengan N gitu ya. Nah, K itu adalah faktor konversi. Kalau kita dalam standar internasional atau SI unit itu K itu besarnya 360 ya, artinya apa itu SI unit? Meter, kilometer, kemudian kilogram, kemudian meter per detik gitu ya.
Jadi satuan-satuan seperti itu adalah SI unit atau Standard International Unit. Itu K-nya 36. Jadi kalau begitu, kalau debitnya meter kubik per detik, kemudian hujannya milimeter per jam, luas arealnya hektar, maka satuan ini adalah meter kubik per detik dan K 360. Ini adalah rasional formula yang paling populer dan sering digunakan. Nah, metode ini memang populer, tetapi ada limitasinya. Untuk menghindari homogenitas curah hujan pada satu wilayah, maka metode ini hanya direkomendasikan ya, untuk wilayah yang luasnya atau watershed yang luasnya di bawah 80 hektar atau sama dengan maksimum 80 hektar. Di lebih dari itu deviasinya diperkirakan cukup besar sehingga tidak direkomendasikan ya. Ingat sekali lagi ya, rational method ini itu banyak digunakan untuk menghitung hubungan antara curah hujan dengan runoff. Nah, sekarang kita lihat teruskan dulu di rational formula ini ya. Asumsi yang dipakai pada rational formula itu peak flow terjadi apabila seluruh watershed telah mengkontribusi runoff. Jadi artinya kalau ini watershednya, seluruh curah hujan yang tadi saya sebutkan itu homogen jatuh di seluruh watershed ini sudah menyumbang ke titik ini. Jadi yang jatuh paling ujung pun sudah sampai di sini. Dan yang sudah gabung dengan yang pertama jatuh di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, intensitas curah hujan sama di seluruh watershed. Nah, intensitasnya, artinya intensitas itu kan seperti pelajaran sebelumnya adalah satuannya milimeter per satuan waktu ya. Nah, itu sama semua di titik sini, di tengah dan di hilir sama. Itu yang kedua. Yang ketiga, intensitas curah hujan adalah merata, uniform. Jadi intensitas curah hujannya sama di seluruh watershed. Kemudian selama durasinya, umpama kalau durasinya 3 jam, selama 3 jam itu dianggap sebesar itu gitu. Kalau tadi seluruh wilayah sebesar itu, sekarang durasi waktunya kalau hujannya 1 jam atau 2 jam itu sama besarnya. Ya. Frekuensi daripada peak flow keempat. Frekuensi daripada peak flow adalah sama dengan frekuensi curah hujan. Jadi nanti debit puncak yang kita peroleh atau debit yang kita dapatkan itu probabilitasnya sama dengan probabilitas curah hujan yang kita ambil. Contohnya kalau curah hujan yang kita gunakan adalah probabilitas 25%, 25 tahun, return period 25 tahun, maka debit yang kita peroleh pun adalah debit untuk return period 25 tahun. Itu artinya. Nah, kemudian koefisien C sama untuk satu probabilitas tertentu, ya. Jadi artinya untuk satu probabilitas tertentu nilai C-nya sama. Itu kembali ke sini, C itu adalah konstanta dan untuk satu probabilitas tertentu harga C itu besarannya sama. Jadi konstantanya ada berapa? C, K. A ini adalah luas catchment dan ini pun sebenarnya adalah konstan juga karena untuk daerah tertentu sudah tertentu A-nya. Jadi sebenarnya di sini I menjadi parameter utama. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, kemudian C itu tadi saya bilang konstanta, tetapi dia adalah faktor daripada land use. Nah, jadi runoff ini adalah fungsi daripada tata guna lahan atau ground cover. Apabila watershed itu berbagai macam land cover, maka dia seperti ini menghitungnya. Bisa ya, umpamanya daerah A1 itu yang warna kuning ini ditumbuhi oleh tanaman tertentu. Misalkan hutan, ini hutan campuran, ini pertanian, ini perkotaan gitu ya. Jadi masing-masing ini mempunyai C yang berbeda, sehingga kita perlu menghitung A kompositnya. A totalnya adalah ini, kemudian C kompositnya adalah sama dengan ini, sigma CX kali AX per A total. Jadi ini dibagi dengan A total, sehingga inilah yang dipakai di rasional formula ini ya. Jadi untuk ini perlu diketahui bahwa kalau jenis penggunaan lahan ini ada 100, ya C-nya ada 100. Jadi 100 itu ambil mana yang mewakili untuk komposit seluruhnya. Jadi masing-masing penggunaan harus kita identifikasi luasnya dan C-nya ya. Baik,
Yang dimaksud dengan TC itu atau time of concentration nanti adalah waktu terjauh dari titik ini sampai ke titik ini ya, waktu yang terlama. Jadi durasi selama TC atau konsentrasi itu tadi, selama itu curah hujannya sama besarnya I. Kalaupun TC-nya 5 jam gitu kan, selama 5 jam itu diambil besaran hujan yang sama besarnya. Itu yang arti dari ini tadi, yang nomor 3 ya, selama durasi itu. Jadi dari titik 1 sampai titik 2 itu TC-nya, maka itu selama itu curah hujannya hanya 1 unit besaran. Ya. Baik. Nah, sekarang kita teruskan. Ini adalah merupakan contoh-contoh ya. Tadi kan saya bilang mungkin ada 10, 20, 30 jenis penggunaan lahan. Jadi dari penggunaan lahan tersebut Anda bisa pilih. Umpamanya perumahan gitu ya. Kalau perumahan itu kalau rumah tunggal berapa luas dia? Ini ambil C-nya. Nanti kalikan C perumahan dikali luas perumahan. Kemudian ada kawasan industri, ada jalan, ada taman dan lahan, ada pekarangan dan ada hutan gitu ya. Ini adalah contoh nilai C yang bisa Anda gunakan untuk menghitung C komposit atau C untuk mewakili satu watershed ya. Nah, kemudian ada kalau umpamanya untuk areal yang lebih luas ya, kadang-kadang return period yang kita gunakan itu lebih dari 25 tahun. Jadi ini harga C itu harus Anda kalikan dengan CF. CF itu besarnya begini. Kalau return periodnya dia sama dengan 25 itu 1,1, kalau di bawahnya itu 1. Kalau 1,2 untuk 50 tahun dan ini untuk 100 tahun. Ini gantikan di sana 100 tahun ini, yang terakhir ini ya. 1,25 untuk 100 tahun. Baik. Nah, salah satu padanan yang harus di-develop, yang harus dibuat untuk menggunakan rational formula ini adalah membuat grafik hubungan antara rainfall intensity, duration dan frekuensi. Ini diperlukan. Jadi kemarin saya kasih ada tugas ya tentang hidrologi ini adalah membuat satu analisa frekuensi analisis. Dalam frekuensi analisis itu adalah artinya mencari hubungan antara besarnya curah hujan atau debit sungai sesuai dengan return periodnya. Ini dia modelnya ya. Jadi untuk itu hujan harus dibuat dalam bentuk seperti ini pada satu watershed tertentu, supaya kita bisa mendapatkan namanya IDF curve, di mana itu adalah rainfall intensity ke arah atas, kemudian kesinilah durasinya, berapa lama. Jadi untuk itu IDF curve dapat dibuat berdasarkan data rekod curah hujan pada satu wilayah. Jadi tugas yang kemarin saya berikan itu coba pelajari dengan baik supaya Anda bisa menggambarkan IDF ini dengan curah hujan yang diketahui. Untuk berbagai return period, Anda bisa gambarkan hubungannya dengan duration curve seperti ini ya. Nah, apa artinya ini? Ini adalah kalau umpamanya TC-nya sama dengan 60 menit gitu ya, 60 menit, maka Anda punya 1, 2, 3, 4 besaran curah hujan untuk berbagai return period. Kalau return periodnya 2 tahun, dia 40. Kalau return periodnya sama dengan 10 tahun, maka dia adalah 50. Dan kalau dia 50 tahun, dia adalah 70. Dan kalau dia 100 tahun adalah 80. Jadi artinya, untuk daerah yang sama, untuk kondisi curah hujan yang sama, kalau kita ambil return periodnya berbeda, maka dia akan dipergunakan I yang berbeda. I yang itulah yang dimasukkan di rumus rasional formula ini. Ya. Nah, jadi dalam rasional formula yang Q sama ini, I-nya ini tergantung kepada return period ya. Nah, jadi ini jangan salah. Jadi tugas yang kemarin itu kerjakan dengan baik supaya Anda mengerti bagaimana nanti cara untuk membuat grafik hubungan antara return period, durasi dan curah hujan ya. Nah, ini adalah keperluan data untuk menggunakan rasional formula. Tapi ingat sekali lagi, rasional formula ini efektif untuk wilayah yang luas watershed-nya di bawah 80 hektar. Jadi sebenarnya ini untuk drainase yang pas. Kalau untuk sungai yang catchment-nya mungkin ratusan hektar atau ke ratusan kilometer kuadrat, kita harus gunakan cara lain ya. Baik, saya teruskan. Dalam hal menghitung time of concentration, artinya semua air yang hujan yang jatuh di watershed itu sudah sampai di titik pengamatan, maka gunakan
cara menghitung yang sederhana seperti ini. Satu watershed itu bisa kita bagi dalam 3 segmen utama. Pertama adalah segmen yang ini, segmen yang paling hulu, di mana di sana sebenarnya nggak ada alur ya, belum ada alur atau belum ada anak sungai, sehingga ini masih bisa berpindah-pindah di segmen satu ini. Dia hanya sheet flow namanya. Jadi itu di sheet flow ini kita hitung berapa sheet flow kita paling panjang. Kemudian yang segmen kedua adalah saluran yang sudah terbentuk ya, sudah terbentuk oleh alam atau saluran kecil ya, saluran kecil yang menampung aliran-aliran dari segmen satu ini. Yang ketiga ini sebenarnya adalah inilah yang sudah disebut namanya saluran atau sungai ya, saluran atau sungai. Nah, untuk ini waktu tempuhnya adalah waktu tempuh di segmen 1 tambah waktu tempuh di segmen 2 tambah waktu tempuh di segmen 3. Inilah waktu yang diperlukan oleh limpasan untuk sampai ke titik outlet. Waktu itu disebut namanya adalah time of concentration. Dari time of concentration inilah Anda bisa mendapatkan berapa besar I yang dipergunakan atau intensitas curah hujan yang digunakan di rational formula ya. Nah ini sheet flow travel time. Ini adalah yang di segmen 1. Itu bisa dihitung dengan cara rumus ini ya. Ini segmen 1 KU 1 per 1 pangkat 04 NLS. L ini adalah panjang, yang terpanjang dari sheet flow-nya. N adalah kekasaran permukaan, manning. S adalah slope ya. Nah, KU ini itu adalah sama dengan 6,92 untuk SI unit. Ya, ingat sekali lagi ya, di sini perhatikan selalu dalam nomenklatur ini bahwa K ini adalah 6,92 kalau kita pakai standar international unit. Ini untuk yang di segmen 1 ya, bagaimana cara menghitung jarak tempuhnya. Nah, ini ambil yang terpanjang L-nya ya. Nah, kemudian pada shallow concentrated flow, ini maksud saya tadi saluran yang kecil-kecil udah mulai terkonsentrasi, tidak lagi menyebar gitu ya, tapi udah terkonsentrasi, maka dia dihitung dengan cara seperti ini. V sama dengan KU, K kecil, SP pangkat 0,5. Di mana KU itu adalah koefisien empirik, di dalam hal ini sama dengan 1 ya. Jadi jangan samakan selalu KU untuk satu segmen dengan segmen lain. Di sini KU-nya sama dengan 1 dan K adalah koefisien intersepsi. Intersepsi itu adalah simpanan ya. Kalau ada intersepsi simpanan cekungan atau gelombang gitu, itu adalah intersepsi namanya. Jadi T12 itu adalah L per V. Hitung V-nya, L-nya panjangnya. Panjang dari saluran yang kecil tadi ya. Nah, jadi sekarang untuk yang sedikit lagi ya, untuk intersepsi tadi, itu setiap daerah yang bergelombang atau yang rata kan berbeda. Kalau bergelombang dia ada intersepsi, penahanan air, ada banyak leguk-leguk atau ada banyak kolam-kolam gitu ya, itu intersepsi namanya. Jadi berapa persen itu intersepsinya itu adalah koefisien K. Ya, jadi K itu adalah interception coefficient ya. Nah, kemudian ini sama seperti saluran atau kita anggap dia adalah seperti saluran, di mana ini adalah Rose Manning ya. 1 per N, KU sama dengan 1 per N kali R pangkat 2/3 S pangkat setengah. Ini V-nya adalah kecepatan rata-rata dan waktunya adalah sama dengan L per V. Ya. Nah, untuk inilah tiga kecepatan ini kita tambahkan, itulah yang disebut namanya waktu konsentrasi. Kalau waktu konsentrasinya sudah diperoleh, maka ini kita gunakan untuk mencari I dengan menggabungkannya ke rainfall intensity curve, IDF. Katakan TC-nya seperti saya katakan tadi ya, di sini 60. Nah, TC-nya itu yang dihitung dengan yang tadi, dan itu dicari di sini. Mau didesain untuk return period berapa, cari. Jadi ini dibangun IDF-nya, kemudian hitung TC-nya, maka kita sudah menggunakan rational formula. Jadi ini metode yang paling umum digunakan, tetapi limitasi wilayahnya 80 hektar ya. Jadi pelajari ini baik-baik supaya untuk perencanaan drainase ini umum bisa digunakan, karena tangkapan drainase itu biasanya tidak luas-luas amat ya. Jadi kalau sudah kita peroleh time of concentration, berarti kita sudah bisa gunakan IDF curve untuk
mendapatkan intensitas curah hujan I ya. Nah, ini. Nah, dapat I, ini dapat T-nya, baru pilih return period-nya, cari rainfall intensity-nya yaitu I ya. Jadi gunakan rumus ini. Baik, sekarang kelemahan dari metode ini adalah satu, bahwa tidak selamanya curah hujan itu merata seluruh watershed itu kan, sehingga kita mendapatkan hasil yang mungkin terlalu besar karena kita anggap seluruhnya sama dengan curah hujan maksimum gitu umpamanya kan. Nah, padahal sebenarnya hujan itu setiap jam berbeda. Pokoknya ada TC-nya 5 jam. Jam pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima beda intensitasnya. Tapi dalam rational formula kita ambil sama. Nah, untuk improvement ya, sebenarnya ini bukan Sherman. Ini yang mendapatkan yang rational method ini bukan berarti time area method ini menjadi perkembangan dari itu, tetapi sesungguhnya dengan metode time area method ini hal-hal tadi itu kita bisa hindari ya. Artinya bahwa curah hujan itu tidak merata dari satu area ke area lain. Jadi time area method inilah sebenarnya adalah improvement atau perbaikan dari sistem rasional atau development ya. Jadi mencari hubungan curah hujan dengan runoff ini pengembangannya atau extension dari rational method itu adalah time area method. Dalam hal ini watershed dibagi menjadi bagian-bagian kecil delta A yang dibatasi oleh isokron namanya. Isokron itu adalah garis yang menghubungkan titik-titik yang jarak tempuh limpasannya sama ke outfall. Makin rapat kita ambil isokronnya, delta A-nya makin kecil dan makin tepat perhitungannya, gitu ya. Jadi artinya dalam time area method ini kita akan mendapatkan curah hujan yang berbeda-beda dalam setiap jam atau setiap interval waktu, dan dia akan memberikan respons yang berbeda pula dari limpasannya. Nah, kita perhatikan gambar ini. Nah, kira-kira cara kerja atau metode ini atau time area method ini bekerja seperti ini. Lihat ya. Ini watershed luasnya adalah A, misalkan ini totalnya ya. Ini dalam rational formula tadi ini dianggap satu unit aja nih semua. Nah, sekarang dalam time area method ini dibagi menjadi beberapa delta A. Dalam hal ini dibagi menjadi delta A1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya sampai ujung ya. Nah, setiap delta A ini itu adalah yang membaginya adalah waktu. Katakan 1 jam atau 2 jam atau setengah jam gitu ya. Itu pokoknya harus sama. Sehingga garis titik-titik ini adalah garis yang sama jaraknya, titik-titik yang sama jaraknya limpasannya sampai ke titik X. Itulah namanya isokron ya. Nah, dengan begini maka kita misalkan hujan tadi turun, ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. 5 jenis hujan di dalam durasi event hujan tertentu. Nah, dengan cara time area method ini kita tidak mengambil salah satu besaran saja. Kalau rational formula tadi kita ambil mungkin mewakili yang besar ini aja gitu ya. Kalau ambil yang maksimum gitu. Nah, dalam hal time area method semua ini digunakan. Nah, untuk hal tersebut coba perhatikan sama. Ini kuncinya ya. Kuncinya di sini time area method ini. Ini Q untuk sampai ke delta 4 lah, T4 gitu ya. Q4 adalah sama dengan I3 dikali delta A1. Artinya apa? I pada jam yang ketiga yang jatuh di A1. Kenapa begitu? Kenapa yang ketiga yang masuk ke 1? Karena yang I0, I1, I2 udah lewat, udah keluar. Nggak bisa lagi dijumlahkan menjadi Q4, kan gitu ya. Nah, jadi sekarang berikutnya I2 dikali dengan delta A2 ini ketemu sama yang ini di sini
Karena dia waktu tempuhnya adalah 2 delta T, ya, sampai jumpa. Nah, kemudian I1 kali A3. I1 kali A3 ini, yang ini. Ini kan tadi duluan hujannya jatuh, tapi dia kan belum sampai di sini. Dia masih di sini tengah jalan, baru ketemu di sini setelah 3 delta T. Demikian seterusnya, sehingga ini bisa kita tulis dalam bentuk rumus begini. Qt sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai dengan T, IT kurang 1 delta AK. Ini yang ini kita bisa simpulkan begini. Tapi prinsipnya seperti tadi ya. Yang pertama jatuh sudah lewat, yang kedua jatuh sudah lewat, yang ketiga baru ketemu. Gitu. Itu makanya rumusnya ini seperti ini ya. Baik, dengan demikian berarti seluruh curah hujan ini kita gunakan. Maka kita sebut namanya ini adalah extension dari rational formula. Jadi dia sudah menggunakan semua ini, dan ini lebih teliti daripada rational formula, dan kita sudah menghilangkan keraguan curah hujan yang sama untuk seluruh wilayah, tetapi kita bagi. Sekali lagi ya, makin pendek delta T-nya kita ambil, makin baik ini. Hanya harus bersamaan dengan mengambil curah hujannya ya. Curah hujan jam pertama berapa, kedua berapa, ketiga, dan seterusnya. Satu event hujan. Nah, kalau kita perhatikan, kalau kita gambarkan dalam time area curve gitu ya, apabila delta T-nya bertambah, maka A-nya bertambah sebesar ini. Nah ini, delta T bertambah sebesar ini, A-nya bertambah sebesar ini. Maka ini adalah menunjukkan hidrograf ya. Menunjukkan hidrograf sumbangan yang tadi. Sumbangan yang Q, Q1, Q2, Q3, Q4, dan seterusnya gitu ya. Nah ini adalah merupakan ini. Nah di mana puncaknya? Puncaknya adalah time area concentration. Kapan dia bertemu seluruhnya gitu? Pada saat T sama dengan TC. Jadi volume ini adalah merupakan ini. Nah, kalau kita ganti T tadi menjadi N, di mana N adalah TC dibagi delta T, artinya apa? Time of concentration dibagi delta T yang kita tetapkan apa? 1 jam, setengah jam, 15 menit gitu ya. Kita dapatkan N, maka kita akan dapatkan rumus yang tadi, yang sama ini untuk menghitung peak flow ya. Q peak flow sama dengan ini. Nah ini kan I kali A, tentu saja untuk improvement dari rational formula tadi ini harus kita kalikan dengan C ya, dengan runoff coefficient. Tetapi prinsipnya adalah sama dengan rational formula, tetapi I-nya tidak sama dan A-nya juga tidak sama. Ini namanya time area method. Untuk daerah yang mungkin lebih luas dari 80 hektar, Anda bisa gunakan ini. Kita lanjutkan. Jadi dengan time area method ini, maka penggunaan curah hujan homogen pada seluruh luas outlet dapat dieliminir. Pembuatan isokron atau pembagian wilayah menjadi bagian-bagian kecil, waktu tempuh limpasannya sama ke outlet memerlukan keahlian dan penguasaan karakteristik watershed. Jadi maksudnya menarik garis itu kan bukan sembarang tarik. Kita harus juga menguasai dan mengenal karakteristik watershed-nya sehingga jarak tempuh limpasan itu kita bisa gambarkan dengan benar. Tidak harus lurus seperti itu ya, bisa bengkok-bengkok, tergantung kepada kemiringan lahan, land use, sehingga jarak tempuhnya bisa dihitung dengan cara seperti itu. Itu time area method. Kemudian cara yang ketiga, ini adalah cara hydrograph. Cara hydrograph ini adalah salah satu cara metode untuk ya apabila kita mempunyai data ya yang lebih luas dan kita memerlukan satu penelusuran aliran yang lebih jauh atau juga flow routing namanya. Ini penting diketahui seperti untuk perencanaan reservoir, detention pond, dan pumping station. Itu semuanya perlu analisa hidrograf ini. Hidrograf itu adalah hubungan antara limpasan dan waktu ya. Jadi kemudian analisa hidrograf juga dapat dipergunakan untuk mengevaluasi aliran debit banjir. Ya, betul. Karena kenapa? Dengan analisa hidrograf ini kita bisa melihat berapa direct runoff dan mana itu base flow ya. Kemudian ada satu unit hidrograf. Unit hidrograf ini adalah merupakan hidrograf limpasan langsung yang diakibatkan oleh curah hujan merata di atas watershed sebesar 1 mm. Jadi ini pun linear juga ya.
linear model di mana dianggap merata semuanya 1 mm, more or less sama dengan rasional tadi juga ya. Nah, dan ini berapa limpasannya akibat 1 mm, itulah disebut unit hydrograph. Nah, kemudian sebelum kita lanjutkan ke unit hydrograph ya, ini ada satu metode lagi, yaitu metode SCS peak flow method. Ya, ini adalah soil conservation services method. Ini cara untuk menghitung hubungan antara curah hujan dengan debit puncak dari satu watershed. Jadi debit puncak itu adalah QP ini, QU kali A kali QD, di mana QD ini adalah besarnya limpasan atau direct runoff yang dihitung dengan ini. Ya, ini adalah P, itu adalah tebal hujan selama 24 jam. SR ini adalah retensi, ya. P itu adalah curah hujan tadi ya. Kemudian R adalah SR adalah retensi. Nah, kemudian A luas dan QD adalah tebal limpasan per 24 jam. Nah, ini QU ini yang merupakan unit debit puncak, itu meter kubik per detik per kilometer per milimeter, itu dihitung dengan rumus ini ya. Nah, jadi SCS peak flow ini menghubungkan antara curah hujan tebal ya, ingat yang kemarin, bedakan intensitas dengan tebal hujan ya. Tebal hujan adalah milimeter, intensitas adalah milimeter per jam atau per hari atau per satuan waktu ya. Nah, ini adalah cara yang digunakan oleh SCS peak flow. Jadi banyak metode ya untuk mencari hubungan antara curah hujan dengan debit. Nah, sekarang metode lain adalah unit hydrograph. Metode unit hydrograph ini itu perkenalkan oleh Sherman pertama sekali tahun 1932, itu untuk menghitung direct runoff hydrograph. Artinya ada curah hujan jatuh dalam satuan waktu, satuan tebal, katakan 1 cm, itu kira-kira direct runoff-nya berapa. Ini direct rainfall juga adalah gini, kalau ada hujan 2 mm, yang direct rainfall-nya berapa. Nah, ini menghasilkan direct runoff berapa. Nah, itulah yang dikenalkan oleh Sherman pada awalnya. Nah, kemudian ini berkembang terus sehingga terakhir disebut namanya unit hydrograph. Nah, unit hydrograph ini dibangun dengan asumsi dasar seperti ini. Intensitas excess rainfall konstan. Jadi sama seperti di rational formula tadi ya. Excess rainfall terdistribusi homogen, sama dengan yang di rational tadi. Durasi daripada limpasan langsung yang dihasilkan excess rainfall sama durasi tertentu adalah konstan. Sama seperti tadi, selama TC gitu ya. Nah, ordinat daripada DRH adalah langsung proporsional dengan besarnya limpasan. Nah, setelah kita dapatkan ordinat dari hydrograph, unit hydrograph yang 1 cm tadi, dengan luas areal kita, maka ordinatnya itu langsung proporsional dengan luas areal. Jadi umpamanya kalau kita dapatkan 1 cm sama dengan 0,5 gitu ya. Kemudian kita dapat hujan 150 mm. Tinggal kalikan 150 meter kali luas ordinat dari hydrograph itu, maka itu adalah merupakan limpasan langsung. Ya, untuk watershed tertentu, hidrograf yang dihasilkan curah hujan yang diketahui merefleksikan karakteristik watershed yang tidak berubah. Jadi artinya begini, kalau watershednya berubah, itu kan T-nya berubah ya. Jadi oleh karena itu, kalau ada unit hydrograph itu hanya berlaku untuk watershed yang kita identifikasi seperti apa awalnya. Luasnya berapa, kemudian jenis tanahnya seperti apa, catchmentnya seperti apa, itulah dia yang kita bangun unit hydrographnya. Kalau itu berubah, unit hydrographnya pun harus dirubah lagi. Nah sekarang unit hydrograph ini dikembangkan dari satu data curah hujan dan limpasan pada sebuah watershed. Jadi kalau demikian, tetap saja data curah hujan tadi harus tersedia. Dan kalau data limpasannya pun diukur. Sehingga dengan demikian kita bisa
mendapatkan hubungan antara curah hujan dan limpasan. Nah, itu yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa kalau kita tidak memiliki data pengukur curah hujan yang cukup, maka seorang hidrologis akan sulit sekali untuk mendapatkan hubungan ini. Nah, contohnya seperti unit hidrograf inilah ya. Kalau kita nggak punya data curah hujan dan tidak punya data limpasan, makanya akan sulit bagi kita untuk mendevelop satu unit hidrograf. Baik, jadi contohnya seperti ini ya. Ini 1 mm curah hujan akan menghasilkan satu unit hidrograf seperti ini dengan gambar seperti ini. Jadi ini luasan ini dengan dijatuhi hujan sebesar 1 mm akan mendapatkan respons Q dalam bentuk T seperti grafik ini. Itu artinya unit hidrograf. Nah, ordinat yang dimaksud tadi adalah ini, ordinat katakan adalah Q1, Q2, QP, Qpeak. Nah, ini adalah seperti ini ya. Sehingga unit hidrograf ini adalah menggambarkan limpasan langsung dengan asumsi curah hujan di watershed itu setebal 1 mm gitu. Nah, nanti kalau curah hujan yang kita mau hitung 150 mm, tinggal kalikan saja dengan luas dari hidrograf ini ya. Atau kalau mau cari debit puncaknya gitu ya, maka ordinat puncak ini kali 150 mm kali 150 gitu ya. Baik, jadi untuk selanjutnya kita akan bicarakan berkenaan dengan penyederhanaan unit hidrograf yang dikembangkan oleh berbagai hidrolog, termasuk yang disebut dengan namanya synthetic unit hydrograph. Ya, jadi synthetic unit hydrograph ini adalah sesuatu yang dikembangkan berdasarkan hidrograf ya. Sebuah hidrograf yang dikembangkan berdasarkan hidrograf yang sudah ada untuk lokasi lain pada watershed yang sama. Ya, jadi atau watershed yang lain di dekat watershed tersebut dengan karakteristik yang serupa. Jadi seperti saya katakan tadi, bisa saja satu watershed tidak memiliki data yang lengkap, tetapi watershed lain yang kira-kira karakteristiknya sama, itu kita gunakan untuk menghitung hubungan antara curah hujan dan limpasan pada watershed yang tidak ada data pengukuran debitnya tadi. Itu disebut namanya synthetic unit hydrograph. Saya ulangi sekali lagi tentang synthetic unit hydrograph. Synthetic unit hydrograph adalah sebuah unit hydrograph yang dikembangkan berdasarkan hidrograf yang sudah ada pada sebuah watershed untuk digunakan ya pada watershed yang lain atau watershed yang sama tapi di tempat yang berbeda gitu ya. Nah, di lokasi yang berbeda atau watershed lain yang berdekatan dengan watershed ini. Jadi itu makanya kita sebut namanya sintetik karena dia bukan dibangun di watershednya itu gitu, di watershed yang bersangkutan. Nah, oleh karena itu synthetic unit hydrograph ini sering juga dibuat orang untuk daerah-daerah yang di dekatnya sudah ada unit hydrografnya gitu atau data pengukur hujan dan debitnya lengkap. Sekarang ini ada beberapa ya synthetic unit hydrograph yang umum digunakan orang. Salah satu yang saya kenalkan di sini adalah Schneider unit hydrograph. Jadi Schneider unit hydrograph ini ada beberapa parameter di sini yang perlu diperhatikan ya. TR, TL, TP, W50, W75. Jadi dengan ini ya, dengan kondisi yang dengan parameter ini bisa kita gambarkan unit hidrograf ini gitu ya. Pertama TR, lamanya excess rainfall berlangsung. Nah, umpamanya ini adalah ini TR ini adalah bisa excess rainfall itu maksudnya begini. Kalau hujannya gerimis itu kan semuanya bisa masuk tanah, nggak ada excess rainfall yang buat limpasan. Umpamanya ada turun 5 mm gitu ya. 5 mm yang masuk ke dalam tanah 2, berarti yang excess itu 3. Itu berapa lama? Nah, katakan itu TR-nya itu adalah dalam ini TR. Nah, kemudian TL lag time. Jarak antara titik berat
dari lamanya hujan tadi, kalau ini 1 jam berarti ini 0,5 jam kemari ya, dari sini 0,5 jam ke puncak ini, ke puncak Schneider hydrograph ini, unit hydrograph, itu TL namanya. Nah, jadi kalau kita udah tahu TR, maka TL-nya itu adalah ke puncaknya, berarti nanti setengah jam plus TL gitu ya. TL nanti kita lihat cara menghitungnya. Kemudian pas dari puncak ini pada saat debitnya sampai dengan debit puncak itu bentuk unit hidrografnya itu ini W7 ini sebesar W sepertiga kali W75, 2/3-nya sebelah kanan gitu. Jadi kalau ini adalah W75 contohnya ya, ini ya W75, maka kesana 2/3-nya, sini sepertiganya gitu ya. Nah, kemudian kalau ini W50 pun gitu juga, ini kesana 2/3-nya sini. Nah, jadi artinya W50, W75, kemudian lag time itu adalah TP. Itu dari mulai awal sebelum hujan sampai ke puncaknya, itu lag time namanya. Nah, kemudian ini TB itu adalah waktu base time ya, artinya sampai berakhir unit hidrograf. Nah, ini semua adalah parameter untuk Schneider. Bagaimana cara menghitung satu persatu? Kita lihat ya. Nah, standar lag time unit hydrograph dari Schneider itu adalah TP. Ya, perhatikan kembali TP yang mana ini ya, TP ya. Itu adalah sama dengan ini C1 CT L kali LC pangkat 0,3. Kemudian debit puncak standar itu QS, itu di sini. Yang ini Q puncaknya ini adalah besarnya adalah ini. C2 CP ke TP. TP sama dengan TR tambah TN. Jadi perhatikan semua TR tadi apa, TL apa, TR kecil apa, TR besar apa, TP. Nah, debit puncak Schneider QP sama dengan QS kali TP per TL. Nah, ini rumusnya. Nah, base time Schneider TB yang bawah tadi ya, yang bawah ini. Ini TB, TP, kemudian ini ada TR, ada W75, ada W50, ada puncak P, puncak ya. Nah, jadi Schneider menuliskan itu W ya, itu width. Itu adalah CW kali QP pangkat minus 1,08. Jadi W itu lebar dari apa namanya Schneider unit hidrografnya. Jadi kalau ini tadi W75 berarti 75% dari debit ini ya, 75% dari ini adalah W50 untuk 50%, untuk ini adalah W75 75% dan ini adalah full W ya. Nah, jadi kalau begitu kita tinggal untuk melihat konstantanya C1 0,75, C2 2,75, CT, CP koefisien dari watershed yang diukur, kemudian TB durasi UH base time, C3 5,56, masukkan ini semua ke Schneider hydrograph ini sehingga semua parameter ini bisa kita peroleh. Nah, jadi kalau W sudah diketahui ya, Schneider width ya, maka tinggal masukkan 0,75 di mana, 0,50 di mana, W50 yang ini, kemudian ini W75. Jadi ini dari sini kemari untuk apa namanya, untuk W75 ini dari sini ke sini kan W-nya ini W75. Kalau di sini kemari W50. Nah, jadi kalau menggambarkannya W-nya sudah dapat, maka ini 2/3, ini sepertiga pada saat debitnya sama dengan Q ini, pada saat QS ya. QS debit puncak standar, kemudian QP adalah debit puncak Schneider. Nah, dengan demikian maka kita bisa menggambarkan unit hidrografnya itu untuk Schneider unit hidrograf. Nah, sekali ini sudah tergambar, maka ingat sekali lagi bahwa dengan cara ini kita bisa menghitung hubungan antara curah hujan dengan limpasan untuk curah hujan yang berlangsung
pada satu watershed. Berapa lama dan berapa excess rainfall-nya. Nah, ini dengan cara ini itu tidak dibatasi luasnya ya, luas ini, tapi karena ini asumsi kita adalah unity semua watershed, maka ini adalah secara hidrologi dia bukan per satu tempat tertentu, tetapi merupakan watershed secara keseluruhan. Sumbangan debitnya adalah sebesar ini. Ya, oke, baik. Setelah Schneider ini ada satu lagi SCS Unit Hydrograph. SCS Unit Hydrograph ini adalah Soil Conservation Services Unit Hydrograph. Itu modelnya seperti gambar ini. Coba, ini adalah SCS Unit Hydrograph, di mana ini lag time sama seperti Schneider tadi. Ini adalah lamanya hujan, excess rainfall. Kemudian untuk memudahkannya, dalam SCS ini sering disebut triangle ya, segitiga SCS Unit Hydrograph. Triangle SCS Unit Hydrograph dengan mengambil garis seperti titik-titik ini, di mana di situ adalah yang lengkung ini sebelah dalam, sebelah luar dia, ini sebelah dalam. Jadi ini sama ini luasnya sama. Ini pun gitu. Di recessionnya ini sama ini luasnya sama. Sehingga yang segitiga ini itu adalah merupakan SCS Triangle Unit Hydrograph, di mana parameternya apa? TP, TB, TR, ya, sama TC, TC, dan di sini adalah QP, ya. Ini discharge Q per QP itu adalah besar ini. Nah, untuk ini lebih sering banyak digunakan karena dia mungkin lebih mudah digambarkan. Nah, debit puncak standar adalah KU AK QU per TP1. KU 2,083 ya, ini ingat. Jadi KU ini selalu koefisien. Kemudian time to peak TP 2/3 TC. Lihat di sini ya. Nah, ini TC-nya di sini. Jadi TP-nya ini adalah 2/3 dari TC. Itu untuk SCS ya. Nah, kemudian debit puncak standar sama dengan KU QD per TC. Kalau ini TP tadi ya, untuk kondisi ini, kalau debit puncak per TC. Di mana dalam debit puncak ini KU-nya beda lagi, 3,125. Sehingga base time triangular unit adalah 8/3 TP. Ini base time-nya, sorry. Itu dari sini kemari. Kalau tadi di Schneider juga ada ya. Tapi ini kita ambil yang segitiga ya, karena ini sudah dimodifikasi menjadi triangle ya. Jadi TB-nya adalah yang ini. Oke. Nah, base time curve TB 5 TP. Jadi ini adalah parameternya. Jadi ini bisa digambarkan ya. Jadi dengan tergambarkannya ini, maka untuk curah hujan tertentu P, maka kita bisa mengalihkan luas unit hydrograph ini menjadi dikali dengan ordinatnya ya, ordinat, atau kalau mau volumenya luasnya luas hydrographnya, tapi mau puncaknya maka besar ordinatnya itu dikalikan dengan curah hujan yang kita mau hitungkan. Nah, jadi dalam hal ini ya QP adalah debit puncak meter kubik per detik, AK luas meter, QD volume limpasan. Ini sama dengan 1 untuk unit hydrograph ya. Jadi kalau nanti katakanlah curah hujan untuk return period 25 tahun, kita dapatkan 75 mm gitu ya. Sementara ini kan unit hydrograph ini untuk 1 mm. Maka itu semua dikalikan 75. TP waktu mencapai debit puncak jam, TC waktu konsentrasi. Jadi ini base time-nya ya, atau starting point-nya. So bedakan antara TP dan TC. TP itu adalah tercapainya debit puncak dari start mulainya hujan, sementara time of concentration dimulai dari akhir dari hujan excess rainfall TC sampai ke titik puncak sebesar ini ya. Nah, jadi untuk ini perlu diperhatikan gambar ini.
ini adalah mass curve dari hydrograph itu ya. Jadi mass curve dari triangle ini kalau yang titik. Kalau ini adalah yang parabola. Jadi artinya apa? Kalau debit itu kita buat dalam mass curve seperti ini bentuknya. Artinya mass curve itu ordinat pertama tambah ordinat kedua tambah ordinat ketiga tambah ordinat keempat, ini nanti bentuk begitu. Nah, jadi fit line-nya terlihat bahwa antara triangle dengan yang parabola yang melengkung itu tidak jauh berbeda. Nah, inilah saya kira teknik-teknik untuk menghitung atau mencari hubungan antara curah hujan dengan limpasan. Jadi ada beberapa metode tadi ya, ada SCS peak, ada SCS hydrograph, ada metode Schneider hydrograph, ada unit hydrograph secara umum, kemudian ada metode time area method, kemudian ada metode rasional. Jadi semua metode ini bisa Anda pilih disesuaikan dengan kondisi lapangan di mana kita mau menghitung hubungan hujan dengan limpasan ya. Nah, untuk ini maka yang paling dibutuhkan adalah mengetahui data curah hujannya. Dan data curah hujan itu harus Anda susun dalam bentuk kompilasi, yaitu curah hujan rata-rata, curah hujan minimum, curah hujan maksimum untuk return period berapa? 5, 10, 25, 50, 100. Jadi data-data itu semua adalah merupakan input untuk mendapatkan debit, ya, untuk mendapatkan debit yang kita mau, debit rata-rata, debit puncak atau debit minimum, dengan menggunakan hubungan antara rainfall dengan limpasan yang kita jelaskan pada kuliah hari ini ya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Maka sampai dengan hari ini cara menghitung curah hujan sudah diketahui, cara menganalisis curah hujan sudah diketahui. Cara mencari hubungan antara curah hujan dan limpasannya adalah seperti kuliah kita pada hari ini. Jadi saya kira dengan memahami dasar-dasar ini, Anda bisa melakukan pengembangan dengan membaca buku berkenaan dengan hidrologi terapan yang sudah saya sampaikan pada kuliah-kuliah awal dulu. Pertama adalah Van der Chow, ya. Van der Chow itu ada bukunya kemarin yang sudah saya tunjukkan adalah Hydrology in Practice. Kemudian ada lagi Applied Hydrology, sorry ya. Van der Chow itu bukunya adalah Applied Hydrology. Kemudian ada satu lagi Elizabeth Shaw, itu Hydrology in Practice. Dua buku ini bisa Anda dalami lebih jauh untuk memahami apa yang saya berikan pada kesempatan ini ya. Saya harapkan Anda bisa melihat buku tersebut di perpustakaan dan bisa membacanya. Sekian saya kira untuk pertemuan ini. Sampai ketemu untuk sesi berikutnya. Salam.